Hai sobat, banyak orang berpendapat bahwa kapasitor mampu untuk menghemat listrik setiap perangkat elektronik. Apakah itu benar? Nah, daripada hanya berspekulasi, kali ini saya akan melakukan uji coba untuk memasangkan kapasitor pada sebuah lemari es. Apakah benar konsumsi listrik lemari es akan lebih hemat atau malah semakin boros? Mari kita cari tahu. Oke sobat, untuk mengetahui efek dari kapasitor, apakah akan membuat konsumsi listrik lemari es akan menjadi lebih hemat atau malah menjadi lebih boros? Di video kali ini saya akan kembali melakukan 2 kali uji coba. Yang pertama, saya akan menyalakan lemari es tanpa menggunakan kapasitor untuk kita cari tahu berapa konsumsi listriknya selama 24 jam. Nah, di pengujian yang kedua, saya akan memasangkan kapasitor pada lemari es tersebut dan kemudian kita cari tahu berapa pula konsumsi listriknya selama 24 jam. Nah, dari 2 pengujian tadi, kita akan cari selisihnya untuk mengetahui apakah benar kapasitor bisa menghemat listrik atau malah membuat listrik lemari es menjadi lebih boros. Langsung kita mulai. Oke, sebelumnya saya tunjukkan dulu kondisi lemari es yang akan saya uji. Seperti kalian lihat, tombol pengatur suhu berada di posisi tengah atau di angka 3 dan isi dari freezer ini sangat sedikit sekali sobat ya. Langsung saya colokkan steker ke stop kontak yang ada di wattmeter. Oke. Nah, kemudian akan saya tekan tombol resetnya untuk mengembalikan seluruh parameter. Nah, seperti kalian lihat, angkanya sudah kembali ke 00. Dan pengujian akan kita mulai pada saat lemari es sudah mulai bekerja. Nah sobat, lemari es seperti kalian lihat sudah mulai bekerja dan angka-angka yang ada di kWh meter ini sudah bergerak. Sekarang kita akan lihat jam yang ada di handphone saya. Nah, sekarang ini sudah jam 11.42. Nah, nanti 24 jam dari sekarang atau kurang lebih jam 11.42 esok hari, kita akan kembali untuk melihat konsumsi listriknya dalam bentuk kWh. Sekarang yuk, mari kita tunggu selama 24 jam. Oke sobat, alarmnya sudah berbunyi dan sekarang sudah jam 11.42, artinya sudah 24 jam pengujiannya berlangsung. Sekarang kita lihat angka yang di kWh meter. Nah, konsumsi listrik lemari es ini selama 24 jam adalah 0,614 kWh tanpa menggunakan kapasitor. Lanjut ke pengujian kedua. Oke sobat, inilah kapasitor yang saya gunakan di pengujian kali ini. Nilai kapasitor yang saya gunakan adalah 20 mikrofarad 400 volt. Nilai-nilai lain selain ini bisa diabaikan sobat ya. Nah, sekarang cara pemasangannya seperti ini pada steker. Nah, berhubung kapasitor ini yang saya gunakan tidak mempunyai kutub, maka pemasangannya bebas, terserah. Yang penting harus seperti ini sobat. Sekarang saya akan tutup kembali stekernya. Oke, sudah selesai menutup. Sekarang saya akan langsung colokkan stekernya di paralel dengan colokan yang ada di lemari es. Seperti ini sobat. Oke, seperti kalian lihat kapasitornya ada di bawah ya. Nah, sekarang saya akan tekan tombol reset yang di kWh meter, jadi parameternya kembali ke 00 seperti pada pengujian pertama ya.
Nah, kalian lihat di sini sudah kembali ke angka 00 dan seperti kalian lihat ini jam yang ada di tangan saya sudah menunjukkan pukul 15:33 menit. Nah, nantinya seperti kemarin kita tunggu 24 jam atau sekitar 15:33 esok hari sobat. Nah, kalian lihat nanti yang akan kita gunakan adalah di KWH-nya ya. Oke, yuk langsung kita tunggu 24 jam dari sekarang dan handphone saya selipkan seperti ini biar mudah untuk memantau alarmnya. Yuk kita tunggu sobat. Oke sobat, alarmnya sudah berbunyi, berarti pengujian kita sudah selesai ya. Saya matikan dulu alarmnya. Oke, ini sudah pukul 15:34. Nah, sekarang kita lihat konsumsi listrik lemari es ini dengan menggunakan kapasitor itu sebesar 0,585 kWh. Tapi tunggu, ada sedikit kesalahan yang terjadi tidak disengaja. Saya akan perlihatkan ya. Nah, ternyata istri saya telah berbelanja dan dia menambah isi dari freezer sehingga jadi lebih banyak dari sebelumnya sobat ya. Nah, sedangkan untuk pengatur suhunya tetap tidak ada perubahan seperti tadi, yang bermasalah cuma isi freezernya. Nah, biar adil kita akan kurangi konsumsi listrik pada pengujian ini sebesar 5%. Yuk, mari kita hitung sekarang selisihnya sobat. Oke sobat, pada pengujian pertama saat kita menyalakan lemari es selama 24 jam tanpa menggunakan kapasitor, kita mendapatkan hasil bahwa konsumsi lemari es tersebut selama 24 jam tanpa kapasitor adalah sebesar 0,614 kWh. Nah, sedangkan pada pengujian kedua saat kita menyalakan lemari es selama 24 jam dengan memparalelkan kapasitor, kita mendapatkan hasil bahwa konsumsi listriknya adalah sebesar 0,585 kWh. Nah, hanya saja seperti kita ketahui tadi bahwa ada kesalahan yang tidak disengaja, yaitu bertambahnya muatan dari freezer. Untuk itu kita harus mengurangi nilainya dan memberikan toleransi sebesar minus 5%. Kenapa minus 5%? Karena yang pertama, toh penambahannya tidak membuat isi freezer menjadi penuh, dan kemudian penambahan muatan tadi hanya berlangsung beberapa jam sebelum pengujiannya berakhir. Jadi nilai 5% ini sudah cukup sobat ya. Nah, dari pengurangan tadi 0,585 kWh dikurangi 5%, maka hasilnya adalah saat menggunakan kapasitor selama 24 jam, konsumsi listriknya adalah sebesar 0,555 kWh. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, bahwa benar jika menggunakan kapasitor maka lemari es akan berkurang atau menjadi hemat listrik konsumsinya sobat ya. Karena perbedaannya sudah tampak. Kalau tanpa menggunakan kapasitor itu konsumsi listriknya itu sebesar 0,614 kWh. Sedangkan jika menggunakan kapasitor maka konsumsi listriknya sebesar 0,555 kWh. Jadi benar ya pendapat bahwa kapasitor bisa untuk menghemat listrik lemari es. Nah, sekarang iseng-iseng kita coba hitung selisihnya ini. Kalau kita kurangi maka dapat selisih bahwa dalam satu hari atau 24 jam, jika kalian menggunakan kapasitor, maka biaya listrik kalian itu berkurang sebesar 0,059 kWh. Nah, ini selama 24 jam. Nah, berapakah sebulan? Langsung kita kalikan ke 30 saja. Maka didapat bahwa penghematan listriknya jika menggunakan kapasitor selama 1 bulan itu sebesar 1,77 kWh. Nah, penggunaan kapasitor dan cara pasangnya tentunya sesuai dengan yang saya tunjukkan di video ini sobat ya. Oke. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tambahkan apabila kalian mau mengikuti cara yang ada di video ini dengan menggunakan kapasitor dengan pemasangan yang sangat sederhana sesuai yang ada di video ini.
Nah, catatannya adalah apabila kalian mau melepaskan kapasitor, apabila kapasitor tidak ingin dipakai suatu saat, jangan lupa bahwa kapasitor adalah alat yang mampu menyimpan energi listrik. Nah, jadi biar kalian tidak tersetrum, kalian harus membuang muatannya dengan cara menggabungkan. Caranya bagaimana? Silakan kalian lihat tayangan berikut ini ya. Nah, seperti itulah tadi caranya sobat ya. Jadi dengan begini kalian tidak khawatir lagi tersengat listrik bila tanpa sengaja kalian menyentuh bagian logam dari steker atau colokan yang terhubung dengan kapasitor. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Video ke depan saya akan menguji coba menggunakan kapasitor pada sebuah mesin cuci. Nah, apakah sama hasilnya seperti di video ini bahwa kapasitor bisa untuk menghemat listrik? Silakan tunggu videonya.